Selamat sore pemirsa di rumah dan dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Monica Seipala kembali hadir menjumpai ruang informasi Anda dalam program kesayangan kita Warna 30. Dan seperti biasa dalam program Dialog Warna 30 ini, selama 30 menit ke depan, Monica akan menemani Anda untuk membahas sebuah topik yang ringan, namun penting, informatif dan juga menarik buat kita semua yang saat ini bersama-sama ya. Dan saat ini saya sudah punya satu narasumber. Beliau ini juga disebut seseorang yang penting, berjasa juga, familiar juga, terkhususnya di Provinsi Maluku. Beliau ini adalah seorang direktur. Direktur apa? Direktur Ambon Music Office dan juga sekaligus adalah seorang focal point of Ambon City of Music. Pasti sudah bisa ditebak siapakah beliau? Beliau adalah Bapak Roni Lopis. Dibuka dulu maskernya Pak Roni. Oke, terima kasih Moni. Iya, selamat sore Pak. Sore Moni, sore para pemirsa semua di mana saja berada. Iya, baik. Ya. Apa kabar Pak, sehat? Sehat Moni. Sehat-sehat ya selalu, apalagi di tengah pandemi ini pasti kondisinya lebih dijaga. Dan gitu semangatnya ya, mesti tetap eksis toh. eksis ya. Kalau lihat Pak Roni ini pengen nyanyi aja ya. Luar biasa Bapak, dengan jabatan saat ini pasti sibuk dong Pak ya? Lumayan. Sejauh ini sudah berapa lama ini menjabat sebagai Direktur Ambon Music Office nih Pak? Oke, jadi Direktur Ambon Music Office itu ditetapkan oleh SK Wali Kota Ambon. Nah, kita mulai bertugas itu dari tahun 2017. Sebelumnya, 1 tahun sebelumnya di 2016 itu masih sebatas tim perencanaan pembangunan Ambon menuju kota musik dunia. Tapi setelah Ambon ditetapkan sebagai kota musik secara nasional di 2017, itu tim itu berubah menjadi Ambon Music Office yang sekarang dipimpin, dan ini merupakan salah satu representasi dari pemerintah kota Ambon memberikan peluang dan kesempatan bagi para musisi komunitas untuk tergabung bersama-sama Ambon Music Office, menjaga ekosistem musik menuju kota musik dunia dan menjaga setelah menjadi kota musik dunia. Demikian. Luar biasa Pak Roni. Dan setelah ditetapkan oleh UNESCO pada tahun 2019 ya Pak Bapak ya, sebagai Ambon the City of Music versi UNESCO nih ya, kita tentunya berbangga hati. Nah, dari AMO sendiri nih Pak, sejak terbentuknya, apa visi utama untuk tetap mempertahankan jati diri Ambon sebagai the City of Music, apalagi di mata dunia Pak? Oke, jadi dalam konteks UNESCO, itu Ambon Music Office tugasnya menyiapkan strategi dan implementasi Ambon dalam menjadi kota musik dunia. Nah, Ambon Music Office sendiri bekerja itu dengan 5 pilar penting yang terjabarkan dalam 25 program prioritas. Nah, oleh karena itu sampai dengan 2021 ini yang AMO harus jaga itu adalah ekosistem musik itu terbentuk, lalu kemudian budaya bermusik itu tetap jalan dengan baik, lalu yang pasti mempersiapkan laporan ke UNESCO untuk 3 tahun mendatang. Oleh karena itu kerja keras itu dibangun dengan beberapa poin program atau aktivitas yang bukan saja untuk menjawab kebutuhan sebagai kota musik, tapi juga kebutuhan untuk bagaimana mensukseskan program UNESCO. Nah, visi utama dari Ambon Music Office yang include di dalamnya pemerintah kota Ambon, itu adalah menjadikan musik sebagai head of planning. Jadi perencanaan kota Ambon itu harus diwarnai oleh budaya yang berbasis musik. Nah, itu yang disebut dengan kota musik. Jadi lebih tepatnya adalah kota kreatif berbasis musik. Kota kreatif berbasis musik. Nah, di mana musik itu menjadi triggernya, menjadi lokomotif utamanya untuk mendorong, untuk mengungkit sektor-sektor lain. Nah, sektor-sektor lain itu memang apa yang ada di kota ini itu harus bisa terbangun dengan musik sebagai pendongkrak utamanya itu. Baik. Nah, kita tahu juga Bapak bahwa tahun 2020 atau 2019 akhir kemarin kita juga digemparkan dengan
global pandemic yaitu Iya. COVID-19, pastinya dari Iya. AMO juga pemerintah Kota Ambon sudah mempunyai program untuk menyasar kepada masyarakat Iya. juga untuk lebih meningkatkan kepedulian atau kreativitas untuk bermusik ya. Iya. Mungkin ada program-program di tahun 2020 yang belum sempat Oke. terlaksana, Iya. Bapak sampai tahun 2021 yang mau Iya, jalankan. memang untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat offline itu agak susah dijalankan di pandemi. Tapi dalam konteks UNESCO kita tetap melaksanakan event-event yang bersifat online ya, virtual itu antara lain Ambon Music Office sendiri mengikuti Fete de la Music di Katowice, Polandia dengan hanya mengirimkan video ke sana. Kemudian juga International Jazz Day yang dilaksanakan di New York itu juga kita mengikuti dengan mengirimkan saja video. Dan itu salah satu cara mengisi event atau aktivitas selama masa pandemi COVID. Nah untuk 2021 ini ada satu kegiatan juga female band itu yang nanti dikirim ke ke Mannheim, Jerman. Kemudian juga kita punya tagline atau flagshipnya itu adalah Amboina International Music Festival yang nanti dilaksanakan di bulan Oktober. Nah kalau posisi pandemi ini tetap seperti yang ada sekarang ini, maka kita akan bikin secara virtual Amboina International Music Festival itu bekerja sama dengan Kemendikbud. Lalu akhirnya platformnya kita rubah menjadi Amboina International Bamboo Music Festival. Kemudian juga ada conventionnya, ada pertemuan-pertemuan secara nasional. Nah kita lihat kalau memang pandemi itu masih terus berjalan, maka itu akan dilakukan secara virtual. Tapi di Kota Ambon sendiri ada beberapa aktivitas utama sebenarnya yang dibangun oleh Ambon Music Office, terutama dari sisi perencanaannya. Kita sementara membangun apa yang disebut dengan music tourism. Music tourism di mana kita lebih banyak bicara tentang pariwisata, tapi dari sisi musik. Artinya lebih kepada sisi atraksi, bukan penekanan kepada objek. Oleh karena itu bekerjasama dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia telah ditetapkan itu 10 destinasi tujuan wisata unggulan. Nah itu tidak terbatas kepada objek tapi kepada atraksi musik. Nah atraksi musik juga macam-macam, bukan cuma terhadap event, tapi juga ada workshopnya, ada semacam museumnya, kemudian juga ada orang-orang tertentu yang dipilih sebagai lokasi dari pariwisata musik itu. Nah itu yang coba dikembangkan sehingga analisisnya adalah bahwa objek itu kita harus hati-hati dengan fasilitas yang dimasukkan ke dalam sebuah objek wisata karena kita pulau-pulau kecil. Nah itu sementara dikembangkan di Ambon Music Office. Lalu yang berikut satu program lagi yang kita sebut sebagai Sound of Green. Sound of Green artinya kita mengkolaborasi antara musik dan lingkungan. Lalu kita punya salah satu desa contoh atau dusun contoh itu ada di Dusun Tuni. Nah di sana itu ada kerjasama dengan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup untuk menjaga keberlanjutan daripada musik tradisional. Karena suling ini kan material bahan bakunya itu adalah bambu. Nah bambu berarti harus dilestarikan. Kalau enggak musiknya mati, komunitas mati, sudah. Dua-duanya nggak dapat ya, tapi dari sisi lain ada kaitan ya antara menjaga lingkungan juga. Jadi mitigasi bencana juga bisa terjaga di sana. Lalu kemudian dari sisi lain kita juga sementara mengembangkan itu sekolah alam. Nah itu bekerja sama dengan Dinas Pendidikan di Kota Ambon. Nah bersama-sama Dinas Pendidikan Kota Ambon juga kita telah punya kurikulum muatan lokal berbasis musik tradisi yang di tahun 2021 ini akan diimplementasi pada tingkatan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama SMP. Nah itu kira-kira beberapa program yang penting. Selain juga nanti di tahun ini ada pemberian insentif kepada para komunitas setiap bulannya untuk berkarya membuat event. Demikian. Baik, luar biasa. Dan semoga sehat-sehat selalu Bapak untuk bisa menjalankan programnya. Iya baik. Pak Roni, kalau kita berbicara tentang bukan pencanangan lagi ya, karena sekarang sudah ditetapkan Ambon City of Music dan tentunya bukan pemerintah atau stakeholder saja yang bekerja keras gitu, pasti juga masyarakat yang harus mempunyai kesadaran untuk berkreasi, bermusik dan lain-lain. Sejauh ini pandangan Pak Roni untuk masyarakat terkhususnya di Provinsi Maluku, Kota Ambon, apakah sudah positif
apakah sudah benar-benar memahami jati diri mereka dan turut serta mengambil peran untuk memainkan perannya di kota kita Ambon City of Music ini. Jadi kalau kita bicara masyarakat yang include di dalamnya itu ada komunitas musik, maka saya lihat dari analisis dari yang kami lakukan di Ambon Music Office, di masa pandemik ini komunitas ini sangat aktif, sangat aktif. Jadi banyak sekali video-video musik yang dihasilkan kemudian diupload, dan saya kira itu yang membuat ekosistem musik itu tetap bisa berjalan di kota musik. Jadi inisiatif itu harus muncul dari komunitas, dan saya lihat sangat positif, dan masyarakat juga sangat mendukung apa yang disebut dengan kota musik. Dan kita berharap bahwa memang musik tidak akan pernah hilang, karena kultur budaya kita itu adalah kultur budaya orang yang bermusik, orang yang bernyanyi. Sehingga kalau kita bicara keberlanjutan, bicara sustainability, itu pasti terjaga, karena budaya musik itu sudah melekat di dalam nadi orang Ambon khususnya, dan Maluku pada umumnya. Baik. Nah, Pak berbicara tentang Ambon Music Office gini Pak ya. Apa sih sebenarnya peran dari Bapak dan tim mungkin untuk menjadi wadah buat teman-teman komunitas ini bermusik, Pak? Iya. Memang kalau tugas utama tadi kan sesuai yang perjalanan waktu tadi dari 2016 sampai 2021 sekarang, Ambon Music Office kan lebih banyak mengimplementasi program yang berhubungan dengan UNESCO, berhubungan dengan membangun kerjasama. Nah misalnya saja dengan UNESCO itu kita bekerja sama dengan 47 kota musik di dunia, dengan 246 kota kreatif di dunia. Gitu. Karena di versi UNESCO ada 7 sektor unggulan untuk kreativitas, itu secara internasional. Kemudian di dalam negeri sendiri, AMO bekerja sama dengan namanya itu Indonesia Creative Cities Network, ICCN. Itu ICCN anggotanya di Indonesia itu sekitar 220 kota, kabupaten ya. Itu artinya bahwa kita memang secara otomatis itu sudah terhubung, terjejaring dengan kota-kota itu. Oleh karena itu, maka tugas AMO itu sebenarnya juga selain menjaga ekosistem musik tadi, membangun jejaring. Ya. Nah, kalau bicara tentang melaksanakan event, nah itu kita bekerja sama dengan pemerintah Kota Ambon biasanya, karena yang punya anggaran itu ada di government, bukan di Ambon Music Office ya. Nah, begitu juga dengan kerjasama dengan Kementerian Luar Negeri, sebenarnya itu juga untuk bisa membantu AMO dan pemerintah kota. Jadi kita punya kerjasama kalau dengan beberapa kementerian, antara lain Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, kemudian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian PUPR karena berhubungan dengan infrastruktur. Nah itu semua menjadi jejaring dari Ambon Music Office. Jadi tugas utama tadi membangun jejaring sebanyak mungkin, lalu apa yang bisa disumbangkan kepada jejaring itu dan apa yang bisa kita ambil dari jejaring. Nah itu sebenarnya inti dari sebuah kota musik. Jadi AMO tugas utamanya itu, dan terus bekerja dengan motivasi yang kuat karena kita sudah menjadi kota musik dunia. Baik, luar biasa. Pak Roni, saya mungkin akan kembali di segmen berikutnya untuk bertanya bagaimana jaringan atau link dengan pemerintah Kota Ambon sendiri sebagai government gitu ya, pihak dari government untuk bagaimana mengaktifkan atau menstabilkan ya posisi Ambon the City of Music untuk tetap bertahan di mata dunia. Setelah jeda pariwara berikut ini, jangan kemana-mana, tetaplah di program Dialog Warna 30. Beragam berita terupdate dan terpercaya dari berbagai wilayah di Maluku dan Maluku Utara, kami kemas untuk saudara. Informasi tentang sosial, pendidikan, dinamika politik, kearifan lokal, dan olahraga kami hadirkan untuk Anda. Saksikan Maluku hari ini setiap hari pukul 19.00 waktu Indonesia Timur hanya di TVRI Stasiun Maluku, media nomor 1 bangsa. TVRI, media pemersatu bangsa.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Dialog Warna 30. Dan kami masih bersama dengan Direktur Ambon Music Office dan sekaligus Focal Point of Ambon City of Music, Bapak Roni Lopis. Pak Roni, kita masih lanjut lagi bahas tentang bagaimana fungsi dari AMO atau Ambon Music Office sendiri. Tadi dikatakan bahwa juga menjaring ya stakeholder atau pihak-pihak yang berkompeten untuk Ambon City of Music gitu ya, apalagi dengan UNESCO dan juga salah satunya government dari Ambon sendiri, pemerintah Kota Ambon, dalam hal ini Dinas Pariwisata Kota Ambon. Seperti apa Bapak kerjasamanya sejauh ini untuk Ambon City of Music? Iya, yang jelas bahwa karena Ambon Music Office itu representasi dari pemerintah Kota Ambon untuk mengurus kota musik dunia, maka sudah pasti pertanggungjawaban kita itu juga secara administrasi kepada pemerintah Kota Ambon lewat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Ambon. Jadi memang harus sinergi dan jadi sekarang yang kita lakukan adalah juga tetap menjaga sinergitas antara Ambon Music Office dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Ambon selaku salah satu urusan pemerintahan dari pemerintah Kota Ambon. Tapi bukan saja dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Ambon, karena ini kerja kreatif di mana musik itu harus juga mengaruhi sektor yang lain, maka kita juga bekerja sama dengan SKPD-SKPD yang lain di pemerintah Kota Ambon. Misalnya saja kalau Monik lihat ada zebra cross yang berbentuk piano, kemudian ada traffic light yang ada musik, itu salah satu implementasi kerjasama antara AMO dengan SKPD yang ada di pemerintah Kota Ambon. Kita bekerja sama juga dengan bagian hukum untuk regulasinya, bagian organisasinya itu misalnya untuk Ambon menjadi sebuah kota yang inovatif, itu juga bersama-sama. Karena kita, Ambon Music Office itu pernah menjadi pemenang inovasi pelayanan publik nasional. Dari nasional sampai juga ke bawah ke internasional, karena inovasinya itu topiknya Ambon City of Music. Jadi saya kira memang terjadi selama ini. Dan itu terus dikembangkan, karena itu butuh proses. Jadi tidak semudah membalikkan telapak tangan bahwa itu akan cepat bisa berjejaring. Kita harus tetap berproses, karena menjadikan musik menjadi pusat perencanaan kota itu biasanya agak janggal ya, karena orang selalu pikir oh mesti dari sisi perdagangan, oh mesti perikanan. Nah ini sekarang Ambon mengubah mindsetnya menjadikan musik sebagai pusat perencanaan untuk menarik sektor-sektor yang lain. PR-nya banyak sekali nih Pak Roni ya. Iya, PR banyak sekali. Tapi kita tetap harus menjaga semangat. 24 jam kerjanya Pak. Kira-kira seperti itu, betul. Karena untuk berurusan dengan kota musik dunia yang lain kan di Eropa jamnya berbeda. Kita dengan bagian barat Indonesia saja sudah beda 2 jam. Jadi memang kerjanya sangat keras. Yang penting jaga imun di masa pandemi ini. Imun sama iman Pak ya. Yang penting. Iya, baik. Nah Pak Roni tentunya dalam menjaring kerjasama, tentunya ada kendala-kendala yang dihadapi. Mungkin bisa share dari pihak Ambon Music Office sendiri, apa kendala yang dihadapi ketika menjaring kerjasama dengan stakeholder lainnya? Iya, Moni betul. Jadi yang paling kalau saat ini sebenarnya kendala yang paling utama tadi itu karena pandemik ini sehingga urusan-urusan kita itu memang lebih banyak dilakukan secara online ya. Surat menyurat pun dilakukan secara digital. Nah itu seringkali juga ada kerepotan sedikit karena untuk menjelaskan sesuatu tuh orang lebih cepat face to face gitu ya. Tapi sekarang kita berada pada sebuah pola baru di mana kita harus mampu juga menggunakan IT, media digital ini untuk bisa membangun jejaring. Tapi saya kira sampai saat ini sangat terjaga dengan baik. Yang penting HP-nya tidak boleh lowbat gitu. Jadi tetap harus hidup dan saya kira sampai sekarang kita tetap berjejaring, kemudian hubungan baik tidak ada masalah. Apalagi dengan Pak Presiden Jokowi yang selalu mendorong supaya kerja terus, kerja keras terus. Nah itu kita upayakan walaupun lewat online. Baik, menarik sekali Pak Roni ketika dijelaskan tadi salah satu program dari AMO juga kerjasama dengan pemerintah kota untuk memasukkan kurikulum berbasis musik gitu ya untuk sasarannya anak-anak SD dan SMP. Sejauh ini untuk dijalankan tahun 2021 apakah sudah dimulai, Pak? Iya, jadi dokumen perencanaan kurikulumnya itu semua sudah ada, sudah siap.
tinggal diimplementasi saja. Perwalinya juga sudah ada, perwalinya itu tahun 2020, jadi kita tinggal implementasi. Kalau paling lambat mungkin kalau di bulan Juli mungkin segera dieksekusi. Dan itu sebenarnya salah satu dokumen perencanaan kita yang kuat juga untuk melaporkan itu ke UNESCO. Karena kalau kita ajarkan musik itu di tingkat SD dan SMP, kita harapkan bahwa keberlanjutan itu berjalan terus. Iya, betul. Karena yang susah itu adalah sustainable di dalam melaksanakan sebuah proses. Nah, Moni dalam konteks UNESCO itu juga yang memang ingin dijawab itu apa yang biasanya kita sebut sebagai Sustainable Development Goals tuh. SDGs itu 2030 batasnya itu kita harus bisa implementasi. Nah, salah satu poin penting dari goals di SDGs UNESCO itu adalah kualitas pendidikan. Nah, kualitas pendidikan yang mana? Kita masuk dengan kualitas pendidikan tapi berbasis musik. Dan untuk beberapa negara ini sesuatu yang baru yang dilakukan di Ambon karena musik masuk dalam sebuah kurikulum SD dan SMP. Jadi rata-rata, tapi anak-anak memang sekarang untuk SMP itu yang diajarkan kurikulum yang masuk itu adalah mengenai musik tradisi. Jadi diajarkan suling, tifa, kemudian toto buang, lalu kemudian juga ada ukulele. Nah, itu untuk membuat musik itu tetap hidup dari tingkatan pendidikan yang paling dasar. Baik. Pak Roni, bagaimana dengan pengajar? Nah, ini yang pertanyaan yang sangat bagus. Jadi bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu kita pernah melakukan suatu program yang namanya Gerakan Seniman Masuk Sekolah. Nah, dalam konteks musik ini kan kita menyadari bahwa guru-guru musik itu kan masih kurang tuh. Nah, di tahun 2021 dengan kurikulum muatan lokal ini sebenarnya kita mencoba untuk para musisi yang tadi notabene autodidak itu bisa masuk mengajar. Nah, itu sudah terjaring, terpola ketika kita mencoba menerapkan Gerakan Seniman Masuk Sekolah. Nah, dalam pantauan analisis AMO ternyata memang banyak juga para pekerja kreatif ini yang musisi yang notabene tidak punya pendidikan musik, tapi mereka dapat menerapkan ilmunya kepada anak-anak sekolah dengan baik. Dan kemudian kelihatan lebih agak hidup gitu ya. Lebih hidup karena kreativitas dimasukkan ke dalamnya. Nah, itu yang paling penting. Jadi kita berharap bahwa kurikulum ini sangat membantu anak-anak kita untuk pendidikannya lebih baik, tapi sebenarnya di satu sisi ada upaya juga analisis yang kalau dari sisi musik ya, kita mencoba untuk menyamakan atau mensinkronkan antara otak kiri dan otak kanan gitu. Jadi seni dan art dan sains itu berjalan seimbang kira-kira seperti itu. Baik, tapi optimis Pak Roni, apakah program itu bisa berjalan dengan baik sekalipun dalam kondisi pandemi COVID-19? Monik, saya selalu optimis dalam melakukan segala sesuatu karena itu dipikirkan dengan matang, kemudian kuncinya kerja keras. Kuncinya kerja keras, kembangkan ide dan konsep, dan upayakan supaya segera dieksekusi. Itu yang paling penting. Ya. Baik, luar biasa. Nah, ini Pak Roni sebagai Direktur Ambon Music Office tentunya punya bakat tersendiri nih Pak ya, sampai bisa terpilih berada di posisi ini, tentunya menguasai juga musik-musik. Berapa jenis musik nih Pak Roni yang sudah dikuasai? Ini ceritanya profil Pak Roni. Lumayan lah. Yang jelas menguasai tifa, pukul tifa bisa. Pukul tifa bisa. Oh, saya penarinya Pak. Saya dulu penari di SMA, penari tifa. Oke, memang saya sendiri kan mulai itu bukan sebagai penyanyi sebenarnya. Memulai dari teater. Baik, kemudian Pak. setelah itu ada menarinya. Monik mungkin menari cuma di Ambon. Kabupaten kota aja Pak. Om Roni itu pernah menari di Pasadena, Amerika Serikat. Wah, ini ternyata guru tari juga ya, Shifu. Tari tradisional. Gitu baik Pak. Kemudian ya kalau nyanyi itu mulai dari solo sampai trio, vokal group, sampai dengan paduan suara, ngeband juga, ya macam-macam lah. Karena memang suka mengembangkan kreativitas dan suka belajar sebenarnya. Baik. Jadi apa saja yang depannya ingin belajar sudah paksa untuk bisa langsung hajar gitu Pak ya. Siap Pak Roni. Ini jangan sampai kita bahasannya tentang profil Pak Roni Lopis nih. Baik, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita di segmen terakhir. Tetaplah di program Dialog Warna 30.
Selamat datang di Insta Story, sebuah acara talk show siap menemani akhir pekan Anda. Jadi kita gabung ke lingkungan itu karena memang Obrolan-obrolan menarik dan inspiratif yang kami kemas secara santai kami suguhkan untuk Anda para milenial. alien ini beda. Jangan sampai irit sekali. Dari semua aktivisme memilih isu lingkungan. Abis pulang tuh pasti mandi di pantai. Kucingnya lagi lahiran kalau saya salah. Saksikan Insta Story setiap hari Minggu pukul 17.00 waktu Indonesia Timur hanya di TVRI Stasiun Maluku, media pemersatu bangsa. TVRI, media pemersatu bangsa. Halo, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dialog Warna 30 dan masih bersama narasumber kita, Direktur Ambon Music Office dan sekaligus Focal Point of Ambon City of Music, Bapak Roni Lopis. Pak Roni, nih saya nih suka sekali nih dengan sebuah lagu yang jadi dem song untuk Ambon City of Music. Nah, lagunya seperti apa tuh, Pak? Jadi lagu itu ketika Ambon dicanangkan sebagai kota musik dunia, itu Kepala Bekraf minta Pak Ron kalau bisa bikin sebuah dem song dari Ambon kota musik dunia. Wah, keren. Padahal waktu itu kan berpencanangan menuju kota musik dunia. Nah, kemudian dalam perjalanan pulang dari Jakarta ke Ambon, lagu itu saya tulis di kepala di pesawat. Wow, Begitu luar biasa. mau landing, kemudian saya melihat laut biru, kemudian lihat gunung, bukit, lalu timbullah dalam pikiran saya Ambon ini musisin. Lalu akhirnya saya menyanyikan refnya. Gimana tuh, Pak? Silakan langsung, Pak. Langsung dieksekusi refnya gimana, Jadi Pak? begitu lihat laut saya bilang, we come from the sea, we come from the island, we come from the beach to the hilly mountain. I have blue sky, we have peace, we have a gold when Tahuri is calling. Lalu kemudian unsur musiknya masuk, bahwa Ambon seperti itu. We are the rhythmic, we are the melody, we are the one of harmony of God. Like a blood in the body, we are musicians. Jadi lagu yang paling cepat dibuat. Keren banget, Pak. Biarkan saya tepuk tangan dulu ya. Pemirsa di rumah juga terima pasti kasih, punya Mbak. tepuk Terima tangan. Sebuah lantunan musik dan juga tepat sekali kata-katanya menggambarkan identitas kita Identitas, sebagai betul, Ambon City of betul, Music, juga betul. orang-orang di dalamnya. Di dalamnya, Salut setuju. sekali ya. Shifu bukan saya guru teater, guru nari, guru juga guru apa ya, penulis lagu. Luar biasa ya. Tepat sekali diangkat ya Pak Roni ini. Pak, luar biasa nih Pak, kita akan lihat dulu tayangannya. Oke. Ya, tayangan lengkap dari lagu We Are Musicians. Dim dari Ambon City of Music, We Are Musician berikut ini. We come from the sea, we come from the island, we come from the beach to the hilly mountain. We have blue sky, we have fish, we have gold when Tahuri is calling. We are the rhythmic, we are the melody, we are the one of harmony of God. Like a blood in the body, we are musicians. We come from the
Baik, itu dia lagu theme song untuk Ambon City of Music, We Are Musician, I Am a Musician ya. Oke. Nah ini udah segmen terakhir, kita akan mendengarkan Pak Roni, silakan untuk menyampaikan pesan-pesan atau harapan-harapan Pak Roni untuk masyarakat dan juga pemerintah untuk bekerja sama, menjalin kerjasama untuk tetap mempertahankan identitas kita sebagai Ambon, the City of Music versi UNESCO. Saya kira sejalan dengan lagu We Are Musician, kita sudah mengklaim diri sebagai City of Music, mengklaim diri sebagai We Are Musicians. Maka yang perlu dijaga adalah ekosistem bermusik itu terus ada, dan kita jadikan musik itu pintu gerbang utama dunia untuk mengenal kota Ambon, mengenal orang di dalamnya, mengenal sumber daya alam yang ada di dalamnya, dan mengatakan bahwa Ambon itu City of Music. Baik, sudah selesai Pak atau mau ditambahkan Pak? Cukup. Cukup ya. Nanti kita Oke. dengarkan yang lebih banyak tentang nyanyian beliau aja ya, suara-suara merdunya beliau. Baik, itu tadi 30 menit, waktu yang cukup singkat kita berbincang-bincang dengan narasumber kita Bapak Roni Lopis. Dan semoga informasi ini bisa menjadi informasi yang baru buat kita semua, dan sekali lagi bisa memberikan semangat yang baru untuk masyarakat Maluku, terkhususnya kota Ambon, untuk lebih semangat lagi, berpacu diri, berkreativitas untuk membangun Ambon sebagai the City of Music di mata dunia. Akhir kata, saya Monica Seipala mewakili seluruh kerabat kerja yang bekerja, mengucapkan terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.